Assalamualaikum, musim hujan pengen yang hangat-hangat. Kebetulan di kulkas ada stok kue tiaw, jadi kita akan bikin kue tiaw goreng yang enak dan pastinya super simple banget. Langsung aja siapin. Ini ada kue tiaw, aku beli yang frozen ya. Ini ada setengah kilogram. Kemudian kita akan siapkan bahan-bahan lainnya ya. Kira-kira ada apa aja? Terus ikutin videonya. Oke, ini ada bawang putih 3 siung aja, langsung kita geprek dan dicincang ya teman-teman. Lanjut tumis bawang putihnya sampai harum. Cara masak kue teo ini sangat gampang banget ya teman-teman, sudah pasti bisa langsung dipraktekkan di rumah ya. Oke, masukkan udang. Di sini aku pakai 150 gram, udah dikupas ya. Aduk-aduk sampai berubah warna. Lanjut tambahkan bakso. Di sini aku pakai 10 butir, dipotong-potong jadi 2 atau 3 gitu ya teman-teman. Diaduk lagi. Kemudian ada telur. Di sini aku pakai 2 butir, diorak-arik aja di bagian pinggir ya. Sampai dia itu agak mengering. Baru kemudian kita bisa orak-arik barengan ya sama teman-temannya. Oke. Auto wangi nih aromanya teman-teman. Lanjut masukkan kue tiaunya. Ini habis beli kita cuci sebentar pakai air hangat ya teman-teman, biar enak lah pokoknya. Lanjut masukkan kaldu jamur dan garam, aku pakai setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian kecap manis 1 sendok teh. Kecap asinnya 1 sendok teh juga. Kemudian ada saus tiram, aku pakai 1 sendok teh juga. Dan diaduk sampai merata dan dimasak sampai tanak ya. Selanjutnya kita tambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku tambahkan tauge aja secukupnya dan sawi secukupnya juga. Kalau ada itu daun kucai, ditambahin daun kucai makin mantul ya teman-teman, wangi. Diaduk sebentar sampai sayurnya layu, kemudian kita matikan apinya. Kue teo goreng yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini super praktis dan mantul banget, bisa untuk menu sarapan atau makan malam ya, cocok banget karena masaknya nggak pakai ribet. Kue tiaw ini kenyal ya teman-teman, jadi lebih enak dari mie sih menurut aku, kenyal-kenyal gitu, enak dan mengenyangkan pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep mie instan yang bikin suami nagih-nagih terus. Pengen tahu gimana cara buatnya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan cabai merah 2 buah ya. Dipotong serong aja untuk cabai merahnya. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 5 siung. Diiris tipis saja ya teman-teman.
Lanjut, untuk bawang putihnya 2 siung aja, diiris-iris tipis juga. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 7 buah, dipotong-potong jadi 2 seperti ini aja. Lalu panaskan wajan, tambahkan sedikit minyak goreng. Masukkan bawang putih, masak sampai harum. Kemudian kita bisa tambahkan bawang merah dan juga cabai merah yang tadi udah kita potong-potong ya. Oke, dimasak sampai layu dan harum pastinya. Kemudian kita akan sisihkan si bumbunya di pinggir seperti ini. Lalu tambahkan telur. Di sini aku pakai 2 butir. Oke, kemudian kita orak-arik di pinggir sampai kering, baru kemudian kita satukan dengan bumbunya ya. Mungkin teman-teman berpikir masak mie instan kok ribet amat, padahal mie instan kan dibuat supaya gampang. Gak apa-apa, ribet dikit tapi hasilnya lebih memuaskan kan, gak masalah ya teman-teman. Daripada kita makan dengan rasa yang itu-itu aja, pasti bosen kan? Lanjut kita orak-arik telurnya sampai benar-benar kering ya, biar nanti hasilnya nggak amis. Ini telurnya kalau kering kayak gini tuh aromanya wangi ya teman-teman. Lanjut kita tuang air. Di sini aku pakai sekitar 400 ml ya. Lalu rebus sampai mendidih airnya. Kemudian masukkan mie-nya. Di sini aku pakai 2 keping. Untuk mie-nya di sini aku pakai mie goreng Aceh ya teman-teman. Tambahkan bumbunya, langsung aja kita masukkan aja ya. Oke, semuanya dimasukkan, saus-sausnya juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Kemudian ada saus sambal, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh juga. Aduk merata dan masak sampai mie-nya matang ya. Nanti airnya akan menyusut dan meresap ke dalam mie-nya, jadi hasilnya tuh enak banget teman-teman. Ini aromanya harum. Tambahkan daun bawang, ini aku pakai 2 batang. Untuk cabai hijaunya masuk juga ya. Oke, ini kan udah mengering, kita boleh matikan apinya. Asli ini enak, harum, berempah banget aromanya. Pastinya ini nagih banget ya. Ini dimakan bareng sama kerupuk.
Mantul banget deh pokoknya mie goreng Aceh yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan ya. Ini dimakan rame-rame pas hangat-hangat kayak gini tuh pas banget ya. Oke, untuk pelengkapnya aku tambahkan daun selada, mentimun, kemudian ada kerupuk, dan tambahan lagi taburan daun bawang biar makin sedap. Asli ini juara enaknya ya, dimakan rame-rame bareng keluarga tercinta juga mantul banget. Gimana, sangat mudah banget kan membuat mie goreng Aceh ala dapur lagi yang super simple dan pastinya lagi banget. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep favorit anak-anak. Kira-kira kita mau masak apa ya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapin ayam. Di sini saya pakai 1 kilogram. Lanjut kita rebus sampai setengah matang ya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga saat kita masak tuh bisa cepat matangnya ya. Lanjut potong-potong ayam yang udah kita rebus tadi. Untuk pisaunya sendiri saya menggunakan IL 163 dari ID Life. Ini tuh full stainless sehingga nggak khawatir lecet atau baret ya, atau ngelupas. Aman banget dan pastinya ini tuh tajam banget ya. Ini hasil ayam yang sudah dipotong-potong. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ini ada jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 7 siung, kemirinya saya pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air secukupnya dan kita akan blender sampai halus ya. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh ampuh banget menghaluskan aneka bahan dan bumbu ya. Bisa untuk buah, bisa untuk bumbu, dan bisa untuk bahan kering. Gelasnya beda-beda ya teman-teman. Lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Lanjut tambahkan daun bawang, di sini saya pakai 2 batang, aduk merata dan masak sampai tanak ya. Untuk wajahnya sendiri saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang. Lalu ada daun salam 2 lembar dan daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk merata. Setelah tanak, kita boleh tambahkan potongan ayam. Aduk sampai merata.
Kemudian tuang air secukupnya aja. Di sini saya pakai 500 ml. Lalu tambahkan kecap manis sebanyak kurang lebih 3 sendok makan ya. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Oke, ini udah matang, kita boleh matikan apinya. Lanjut kita rebus air sampai mendidih. Kemudian ada sawi, kita bisa rebus sampai matang. Bersama dengan mie keriting ya teman-teman. Untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera, kita bisa sesuaikan mau berapa porsi kita buatnya ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu kita bisa tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian boleh pakai minyak bawang, minyak ayam atau minyak wijen ya. Lanjut tambahkan kuah secukupnya aja. Untuk kuahnya bisa dari kaldu ayam yang kita bumbuin kayak kuah bakso gitu ya teman-teman, atau kuah sup. Sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita tambahkan mie dan sawinya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan kuahnya lagi. Lalu tambahkan topping ayam yang udah kita buat tadi. Secukupnya aja. Kemudian tambahkan daun bawang dan juga bawang goreng. Kita bisa tambahkan keripik pangsit ya. Lalu saus serta kecap. Kalau suka sambal boleh tambahkan sambal. Ini saya sudah pakai saus sambal ya. Jadi nggak perlu tambahkan sambal lagi karena rasanya pasti udah pedes. Oke, gini aja sudah bisa jadi favorit anak-anak. Mie ayam yang enak banget. Ala dapur lagi, super simple, buatnya gampang banget dan bahannya juga gampang didapat. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, musim hujan pengen yang hangat-hangat. Kebetulan di kulkas ada stok kue tiaw, jadi kita akan bikin kue tiaw goreng yang enak dan pastinya super simple banget. Langsung aja siapin. Ini ada kue tiaw, aku beli yang frozen ya. Ini ada setengah kilogram. Kemudian kita akan siapkan bahan-bahan lainnya ya. Kira-kira ada apa aja? Terus ikutin videonya. Oke, ini ada bawang putih 3 siung aja, langsung kita geprek dan dicincang ya teman-teman. Lanjut tumis bawang putihnya sampai harum. Cara masak kue tiaw ini sangat gampang banget ya teman-teman, sudah pasti bisa langsung dipraktekkan di rumah ya. Oke, masukkan udang. Di sini aku pakai 150 gram, udah dikupas ya. Aduk-aduk sampai berubah warna. Lanjut tambahkan bakso. Di sini aku pakai 10 butir, dipotong-potong jadi 2 atau 3 gitu ya teman-teman. Diaduk lagi. Kemudian ada telur, di sini aku pakai 2 butir, diorak-arik aja di bagian pinggir ya, sampai dia itu agak mengering. Baru kemudian kita bisa orak-arik barengan ya sama teman-temannya. Oke, auto wangi nih aromanya teman-teman. Lanjut masukkan kue tiawnya. Ini habis beli kita cuci sebentar pakai air hangat ya teman-teman, biar enak lah pokoknya. Lanjut masukkan kaldu jamur dan garam, aku pakai setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian kecap manis 1 sendok teh, kecap asinnya 1 sendok teh juga. Kemudian ada saus tiram, aku pakai 1 sendok teh juga, dan diaduk sampai merata dan dimasak sampai tanak ya. Selanjutnya kita tambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku tambahkan tauge aja secukupnya dan sawi secukupnya juga. Kalau ada itu daun kucai, ditambahin daun kucai makin mantul ya teman-teman, wangi. Diaduk sebentar sampai sayurnya layu, kemudian kita matikan apinya. Kue tiaw goreng yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini super praktis dan mantul banget, bisa untuk menu sarapan atau makan malam ya, cocok banget karena masaknya nggak pakai ribet. Kue tiaw ini kenyal ya teman-teman, jadi lebih enak dari mie sih menurut aku, kenyal-kenyal gitu, enak dan mengenyangkan pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep mie instan yang bikin suami nagih-nagih terus. Pengen tahu gimana cara buatnya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan cabai merah 2 buah ya. Dipotong serong aja untuk cabai merahnya. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 5 siung. Diiris tipis saja ya teman-teman.
Lanjut, untuk bawang putihnya 2 siung aja, diiris-iris tipis juga. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 7 buah, dipotong-potong jadi 2 seperti ini aja. Lalu panaskan wajan, tambahkan sedikit minyak goreng. Masukkan bawang putih, masak sampai harum. Kemudian kita bisa tambahkan bawang merah dan juga cabai merah yang tadi udah kita potong-potong ya. Oke, dimasak sampai layu dan harum pastinya. Kemudian kita akan sisihkan si bumbunya di pinggir seperti ini. Lalu tambahkan telur. Di sini aku pakai 2 butir. Oke, kemudian kita orak-arik di pinggir sampai kering, baru kemudian kita satukan dengan bumbunya ya. Mungkin teman-teman berpikir masak mie instan kok ribet amat, padahal mie instan kan dibuat supaya gampang. Nggak apa-apa, ribet dikit tapi hasilnya lebih memuaskan kan, nggak masalah ya teman-teman. Daripada kita makan dengan rasa yang itu-itu aja, pasti bosen kan? Lanjut kita orak-arik telurnya sampai benar-benar kering ya, biar nanti hasilnya nggak amis. Ini telurnya kalau kering kayak gini tuh aromanya wangi ya teman-teman. Lanjut kita tuang air. Di sini aku pakai sekitar 400 ml ya. Lalu rebus sampai mendidih airnya. Kemudian masukkan mie-nya. Di sini aku pakai 2 keping. Untuk mie-nya di sini aku pakai mie goreng Aceh ya teman-teman. Tambahkan bumbunya, langsung aja kita masukkan aja ya. Oke, semuanya dimasukkan, saus-sausnya juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Kemudian ada saus sambal, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh juga. Aduk merata dan masak sampai mie-nya matang ya. Nanti airnya akan menyusut dan meresap ke dalam mie-nya, jadi hasilnya tuh enak banget teman-teman. Ini aromanya harum. Tambahkan daun bawang, ini aku pakai 2 batang. Untuk cabai hijaunya masuk juga ya. Oke, ini kan udah mengering, kita boleh matikan apinya. Asli ini enak, harum, berempah banget aromanya. Pastinya ini nagih banget ya. Ini dimakan bareng sama kerupuk.
Mantul banget deh pokoknya mie goreng Aceh yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan ya. Ini dimakan rame-rame pas hangat-hangat kayak gini tuh pas banget ya. Oke, untuk pelengkapnya aku tambahkan daun selada, mentimun, kemudian ada kerupuk, dan tambahan lagi taburan daun bawang biar makin sedap. Asli ini juara enaknya ya, dimakan rame-rame bareng keluarga tercinta juga mantul banget. Gimana, sangat mudah banget kan membuat mie goreng Aceh ala dapur lagi yang super simple dan pastinya nagih banget. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep favorit anak-anak. Kira-kira kita mau masak apa ya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapin ayam. Di sini saya pakai 1 kilogram. Lanjut kita rebus sampai setengah matang ya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga saat kita masak tuh bisa cepat matangnya ya. Lanjut potong-potong ayam yang udah kita rebus tadi. Untuk pisaunya sendiri saya menggunakan IL163 dari ID Life. Ini tuh full stainless sehingga nggak khawatir lecet atau baret ya, atau ngelupas. Aman banget dan pastinya ini tuh tajam banget ya. Ini hasil ayam yang sudah dipotong-potong. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ini ada jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 7 siung, kemirinya saya pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air secukupnya dan kita akan blender sampai halus ya. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh ampuh banget menghaluskan aneka bahan dan bumbu ya. Bisa untuk buah, bisa untuk bumbu, dan bisa untuk bahan kering. Gelasnya beda-beda ya teman-teman. Lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Lanjut tambahkan daun bawang, di sini saya pakai 2 batang. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Untuk wajahnya sendiri saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang. Lalu ada daun salam 2 lembar dan daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk merata. Setelah tanak, kita boleh tambahkan potongan ayam. Aduk sampai merata.
Kemudian tuang air secukupnya aja. Di sini saya pakai 500 ml. Lalu tambahkan kecap manis sebanyak kurang lebih 3 sendok makan ya. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Oke, ini udah matang, kita boleh matikan apinya. Lanjut kita rebus air sampai mendidih. Kemudian ada sawi, kita bisa rebus sampai matang. Bersama dengan mie keriting ya teman-teman. Untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera, kita bisa sesuaikan mau berapa porsi kita buatnya ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu kita bisa tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian boleh pakai minyak bawang, minyak ayam atau minyak wijen ya. Lanjut tambahkan kuah secukupnya aja. Untuk kuahnya bisa dari kaldu ayam yang kita bumbuin kayak kuah bakso gitu ya teman-teman, atau kuah sup. Sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita tambahkan mie dan sawinya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan kuahnya lagi. Lalu tambahkan topping ayam yang udah kita buat tadi. Secukupnya aja. Kemudian tambahkan daun bawang dan juga bawang goreng. Kita bisa tambahkan keripik pangsit ya. Lalu saus serta kecap. Kalau suka sambal boleh tambahkan sambal. Ini saya sudah pakai saus sambal ya. Jadi nggak perlu tambahkan sambal lagi karena rasanya pasti udah pedes. Oke, gini aja sudah bisa jadi favorit anak-anak. Mie ayam yang enak banget. Ala dapur lagi, super simple, buatnya gampang banget dan bahannya juga gampang didapat. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, musim hujan pengen yang hangat-hangat. Kebetulan di kulkas ada stok kue tiaw, jadi kita akan bikin kue tiaw goreng yang enak dan pastinya super simple banget. Langsung aja siapin. Ini ada kue tiaw, aku beli yang frozen ya. Ini ada setengah kilogram. Kemudian kita akan siapkan bahan-bahan lainnya ya. Kira-kira ada apa aja? Terus ikutin videonya. Oke, ini ada bawang putih 3 siung aja, langsung kita geprek dan dicincang ya teman-teman. Lanjut tumis bawang putihnya sampai harum. Cara masak kue tiaw ini sangat gampang banget ya teman-teman, sudah pasti bisa langsung dipraktekkan di rumah ya. Oke, masukkan udang. Di sini aku pakai 150 gram, udah dikupas ya. Aduk-aduk sampai berubah warna. Lanjut tambahkan bakso. Di sini aku pakai 10 butir, dipotong-potong jadi 2 atau 3 gitu ya teman-teman. Diaduk lagi. Kemudian ada telur. Di sini aku pakai 2 butir, diorak-arik aja di bagian pinggir ya. Sampai dia itu agak mengering. Baru kemudian kita bisa orak-arik barengan ya sama teman-temannya. Oke. Auto wangi nih aromanya teman-teman. Lanjut masukkan kue tiawnya. Ini habis beli kita cuci sebentar pakai air hangat ya teman-teman, biar enak lah pokoknya. Lanjut masukkan kaldu jamur dan garam, aku pakai setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian kecap manis 1 sendok teh, kecap asinnya 1 sendok teh juga. Kemudian ada saus tiram, aku pakai 1 sendok teh juga, dan diaduk sampai merata dan dimasak sampai tanak ya. Selanjutnya kita tambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku tambahkan tauge aja secukupnya dan sawi secukupnya juga. Kalau ada itu daun kucai, ditambahin daun kucai makin mantul ya teman-teman, wangi. Diaduk sebentar sampai sayurnya layu, kemudian kita matikan apinya. Kue tiaw goreng yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini super praktis dan mantul banget, bisa untuk menu sarapan atau makan malam ya, cocok banget karena masaknya nggak pakai ribet. Kue tiaw ini kenyal ya teman-teman, jadi lebih enak dari mie sih menurut aku, kenyal-kenyal gitu, enak dan mengenyangkan pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep mie instan yang bikin suami nagih-nagih terus. Pengen tahu gimana cara buatnya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan cabai merah 2 buah ya. Dipotong serong aja untuk cabai merahnya. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 5 siung. Diiris tipis saja ya teman-teman.
Lanjut, untuk bawang putihnya 2 siung aja, diiris-iris tipis juga. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 7 buah, dipotong-potong jadi 2 seperti ini aja. Lalu panaskan wajan, tambahkan sedikit minyak goreng. Masukkan bawang putih, masak sampai harum. Kemudian kita bisa tambahkan bawang merah dan juga cabai merah yang tadi udah kita potong-potong ya. Oke, dimasak sampai layu dan harum pastinya. Kemudian kita akan sisihkan si bumbunya di pinggir seperti ini. Lalu tambahkan telur. Di sini aku pakai 2 butir. Oke, kemudian kita orak-arik di pinggir sampai kering, baru kemudian kita satukan dengan bumbunya ya. Mungkin teman-teman berpikir masak mie instan kok ribet amat, padahal mie instan kan dibuat supaya gampang. Nggak apa-apa, ribet dikit tapi hasilnya lebih memuaskan kan, nggak masalah ya teman-teman. Daripada kita makan dengan rasa yang itu-itu aja. Pasti bosen kan? Lanjut kita orak-arik telurnya sampai benar-benar kering ya, biar nanti hasilnya nggak amis. Ini telurnya kalau kering kayak gini tuh aromanya wangi ya teman-teman. Lanjut kita tuang air. Di sini aku pakai sekitar 400 ml ya. Lalu rebus sampai mendidih airnya. Kemudian masukkan minyak. Di sini aku pakai 2 keping. Untuk minyak di sini aku pakai mie goreng Aceh ya teman-teman. Tambahkan bumbunya, langsung aja kita masukkan aja ya. Oke, semuanya dimasukkan, saus-sausnya juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Kemudian ada saus sambal, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh juga. Aduk merata dan masak sampai mie-nya matang ya. Nanti airnya akan menyusut dan meresap ke dalam mie-nya, jadi hasilnya tuh enak banget teman-teman. Ini aromanya harum. Tambahkan daun bawang, ini aku pakai 2 batang. Untuk cabai hijaunya masuk juga ya. Oke, ini kan udah mengering, kita boleh matikan apinya. Asli ini enak, harum, berempah banget aromanya. Pastinya ini nagih banget ya. Ini dimakan bareng sama kerupuk.
Mantul banget deh pokoknya mie goreng Aceh yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan ya. Ini dimakan rame-rame pas hangat-hangat kayak gini tuh pas banget ya. Oke, untuk pelengkapnya aku tambahkan daun selada, mentimun, kemudian ada kerupuk, dan tambahan lagi taburan daun bawang biar makin sedap. Asli ini juara enaknya ya, dimakan rame-rame bareng keluarga tercinta juga mantul banget. Gimana, sangat mudah banget kan membuat mie goreng Aceh ala dapur lagi yang super simple dan pastinya lagi banget. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep favorit anak-anak. Kira-kira kita mau masak apa ya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapin ayam. Di sini saya pakai 1 kilogram. Lanjut kita rebus sampai setengah matang ya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga saat kita masak tuh bisa cepat matangnya ya. Lanjut potong-potong ayam yang udah kita rebus tadi. Untuk pisaunya sendiri saya menggunakan IL 163 dari ID Life. Ini tuh full stainless sehingga nggak khawatir lecet atau baret ya, atau ngelupas. Aman banget dan pastinya ini tuh tajam banget ya. Ini hasil ayam yang sudah dipotong-potong. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ini ada jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 7 siung, kemirinya saya pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air secukupnya dan kita akan blender sampai halus ya. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh ampuh banget menghaluskan aneka bahan dan bumbu ya. Bisa untuk buah, bisa untuk bumbu, dan bisa untuk bahan kering. Gelasnya beda-beda ya teman-teman. Lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Lanjut tambahkan daun bawang, di sini saya pakai 2 batang, aduk merata dan masak sampai tanak ya. Untuk wajahnya sendiri saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang. Lalu ada daun salam 2 lembar dan daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk merata. Setelah tanak, kita boleh tambahkan potongan ayam. Aduk sampai merata.
Kemudian tuang air secukupnya aja. Di sini saya pakai 500 ml. Lalu tambahkan kecap manis sebanyak kurang lebih 3 sendok makan ya. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Oke, ini udah matang, kita boleh matikan apinya. Lanjut kita rebus air sampai mendidih. Kemudian ada sawi. Kita bisa rebus sampai matang. Bersama dengan mie keriting ya teman-teman. Untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera, kita bisa sesuaikan mau berapa porsi kita buatnya ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu kita bisa tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian boleh pakai minyak bawang, minyak ayam atau minyak wijen ya. Lanjut tambahkan kuah secukupnya aja. Untuk kuahnya bisa dari kaldu ayam yang kita bumbuin kayak kuah bakso gitu ya teman-teman, atau kuah sup. Sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita tambahkan mie dan sawinya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan kuahnya lagi. Lalu tambahkan topping ayam yang udah kita buat tadi. Secukupnya aja. Kemudian tambahkan daun bawang dan juga bawang goreng. Kita bisa tambahkan keripik pangsit ya. Lalu saus serta kecap. Kalau suka sambal boleh tambahkan sambal. Ini saya sudah pakai saus sambal ya. Jadi nggak perlu tambahkan sambal lagi karena rasanya pasti udah pedes. Oke, gini aja sudah bisa jadi favorit anak-anak. Mie ayam yang enak banget. Ala dapur lagi, super simple, buatnya gampang banget dan bahannya juga gampang didapat. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, musim hujan pengen yang hangat-hangat. Kebetulan di kulkas ada stok kue tiaw, jadi kita akan bikin kue tiaw goreng yang enak dan pastinya super simple banget. Langsung aja siapin. Ini ada kue tiaw, aku beli yang frozen ya. Ini ada setengah kilogram. Kemudian kita akan siapkan bahan-bahan lainnya ya. Kira-kira ada apa aja? Terus ikutin videonya. Oke, ini ada bawang putih 3 siung aja, langsung kita geprek dan dicincang ya teman-teman. Lanjut tumis bawang putihnya sampai harum. Cara masak kue tiaw ini sangat gampang banget ya teman-teman, sudah pasti bisa langsung dipraktekkan di rumah ya. Oke, masukkan udang. Di sini aku pakai 150 gram, udah dikupas ya. Aduk-aduk sampai berubah warna. Lanjut tambahkan bakso. Di sini aku pakai 10 butir, dipotong-potong jadi 2 atau 3 gitu ya teman-teman. Diaduk lagi. Kemudian ada telur, di sini aku pakai 2 butir, diorak-arik aja di bagian pinggir ya, sampai dia itu agak mengering. Baru kemudian kita bisa orak-arik barengan ya sama teman-temannya. Oke, auto wangi nih aromanya teman-teman. Lanjut masukkan kue tiawnya. Ini habis beli kita cuci sebentar pakai air hangat ya teman-teman, biar enak lah pokoknya. Lanjut masukkan kaldu jamur dan garam, aku pakai setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian kecap manis 1 sendok teh, kecap asinnya 1 sendok teh juga. Kemudian ada saus tiram, aku pakai 1 sendok teh juga, dan diaduk sampai merata dan dimasak sampai tanak ya. Selanjutnya kita tambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku tambahkan tauge aja secukupnya dan sawi secukupnya juga. Kalau ada itu daun kucai, ditambahin daun kucai makin mantul ya teman-teman, wangi. Diaduk sebentar sampai sayurnya layu, kemudian kita matikan apinya. Kue tiaw goreng yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini super praktis dan mantul banget, bisa untuk menu sarapan atau makan malam ya, cocok banget karena masaknya nggak pakai ribet. Kue tiaw ini kenyal ya teman-teman, jadi lebih enak dari mie sih menurut aku, kenyal-kenyal gitu, enak dan mengenyangkan pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep mie instan yang bikin suami nagih-nagih terus. Pengen tahu gimana cara buatnya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan cabai merah 2 buah ya. Dipotong serong aja untuk cabai merahnya. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 5 siung. Diiris tipis saja ya teman-teman.
Lanjut, untuk bawang putihnya 2 siung aja, diiris-iris tipis juga. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 7 buah, dipotong-potong jadi 2 seperti ini aja. Lalu panaskan wajan, tambahkan sedikit minyak goreng. Masukkan bawang putih, masak sampai harum. Kemudian kita bisa tambahkan bawang merah dan juga cabai merah yang tadi udah kita potong-potong ya. Oke, dimasak sampai layu dan harum pastinya. Kemudian kita akan sisihkan si bumbunya di pinggir seperti ini. Lalu tambahkan telur. Di sini aku pakai 2 butir. Oke, kemudian kita orak-arik di pinggir sampai kering, baru kemudian kita satukan dengan bumbunya ya. Mungkin teman-teman berpikir masak mie instan kok ribet amat, padahal mie instan kan dibuat supaya gampang. Gak apa-apa, ribet dikit tapi hasilnya lebih memuaskan kan, gak masalah ya teman-teman. Daripada kita makan dengan rasa yang itu-itu aja, pasti bosen kan? Lanjut kita orak-arik telurnya sampai benar-benar kering ya, biar nanti hasilnya gak amis. Ini telurnya kalau kering kayak gini tuh aromanya wangi ya teman-teman. Lanjut kita tuang air. Di sini aku pakai sekitar 400 ml ya. Lalu rebus sampai mendidih airnya. Kemudian masukkan mie-nya. Di sini aku pakai 2 keping. Untuk mie-nya di sini aku pakai mie goreng Aceh ya teman-teman. Tambahkan bumbunya, langsung aja kita masukkan aja ya. Oke, semuanya dimasukkan, saus-sausnya juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Kemudian ada saus sambal, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh juga. Aduk merata dan masak sampai mie-nya matang ya. Nanti airnya akan menyusut dan meresap ke dalam mie-nya, jadi hasilnya tuh enak banget teman-teman. Ini aromanya harum. Tambahkan daun bawang, ini aku pakai 2 batang. Untuk cabai hijaunya masuk juga ya. Oke, ini kan udah mengering, kita boleh matikan apinya. Asli ini enak, harum, berempah banget aromanya. Pastinya ini nagih banget ya. Ini dimakan bareng sama kerupuk.
Mantul banget deh pokoknya mie goreng Aceh yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan ya. Ini dimakan rame-rame pas hangat-hangat kayak gini tuh pas banget ya. Oke, untuk pelengkapnya aku tambahkan daun selada, mentimun, kemudian ada kerupuk, dan tambahan lagi taburan daun bawang biar makin sedap. Asli ini juara enaknya ya, dimakan rame-rame bareng keluarga tercinta juga mantul banget. Gimana, sangat mudah banget kan membuat mie goreng Aceh ala dapur lagi yang super simple dan pastinya nagih banget. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep favorit anak-anak. Kira-kira kita mau masak apa ya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapin ayam. Di sini saya pakai 1 kilogram. Lanjut kita rebus sampai setengah matang ya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga saat kita masak tuh bisa cepat matangnya ya. Lanjut potong-potong ayam yang udah kita rebus tadi. Untuk pisaunya sendiri saya menggunakan IL163 dari ID Life. Ini tuh full stainless sehingga nggak khawatir lecet atau baret ya, atau ngelupas. Aman banget dan pastinya ini tuh tajam banget ya. Ini hasil ayam yang sudah dipotong-potong. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ini ada jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 7 siung, kemirinya saya pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air secukupnya dan kita akan blender sampai halus ya. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh ampuh banget menghaluskan aneka bahan dan bumbu ya. Bisa untuk buah, bisa untuk bumbu, dan bisa untuk bahan kering. Gelasnya beda-beda ya teman-teman. Lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Lanjut tambahkan daun bawang, di sini saya pakai 2 batang, aduk merata dan masak sampai tanak ya. Untuk wajahnya sendiri saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang. Lalu ada daun salam 2 lembar dan daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk merata. Setelah tanak, kita boleh tambahkan potongan ayam. Aduk sampai merata.
Kemudian tuang air secukupnya aja. Di sini saya pakai 500 ml. Lalu tambahkan kecap manis sebanyak kurang lebih 3 sendok makan ya. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Oke, ini udah matang, kita boleh matikan apinya. Lanjut kita rebus air sampai mendidih. Kemudian ada sawi, kita bisa rebus sampai matang. Bersama dengan mie keriting ya teman-teman. Untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera, kita bisa sesuaikan mau berapa porsi kita buatnya ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu kita bisa tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian boleh pakai minyak bawang, minyak ayam atau minyak wijen ya. Lanjut tambahkan kuah secukupnya aja. Untuk kuahnya bisa dari kaldu ayam yang kita bumbuin kayak kuah bakso gitu ya teman-teman, atau kuah sup. Sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita tambahkan mie dan sawinya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan kuahnya lagi. Lalu tambahkan topping ayam yang udah kita buat tadi. Secukupnya aja. Kemudian tambahkan daun bawang dan juga bawang goreng. Kita bisa tambahkan keripik pangsit ya. Lalu saus serta kecap. Kalau suka sambal boleh tambahkan sambal. Ini saya sudah pakai saus sambal ya. Jadi nggak perlu tambahkan sambal lagi karena rasanya pasti udah pedes. Oke, gini aja sudah bisa jadi favorit anak-anak. Mie ayam yang enak banget. Ala dapur lagi, super simple, buatnya gampang banget dan bahannya juga gampang didapat. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, musim hujan pengen yang hangat-hangat. Kebetulan di kulkas ada stok kue tiaw, jadi kita akan bikin kue tiaw goreng yang enak dan pastinya super simple banget. Langsung aja siapin. Ini ada kue tiaw, aku beli yang frozen ya. Ini ada setengah kilogram. Kemudian kita akan siapkan bahan-bahan lainnya ya. Kira-kira ada apa aja? Terus ikutin videonya. Oke, ini ada bawang putih 3 siung aja, langsung kita geprek dan dicincang ya teman-teman. Lanjut tumis bawang putihnya sampai harum. Cara masak kue tiaw ini sangat gampang banget ya teman-teman, sudah pasti bisa langsung dipraktekkan di rumah ya. Oke, masukkan udang. Di sini aku pakai 150 gram, udah dikupas ya. Aduk-aduk sampai berubah warna. Lanjut tambahkan bakso. Di sini aku pakai 10 butir, dipotong-potong jadi 2 atau 3 gitu ya teman-teman. Diaduk lagi. Kemudian ada telur, di sini aku pakai 2 butir, diorak-arik aja di bagian pinggir ya, sampai dia itu agak mengering. Baru kemudian kita bisa orak-arik barengan ya sama teman-temannya. Oke, auto wangi nih aromanya teman-teman. Lanjut masukkan kue tiawnya. Ini habis beli, kita cuci sebentar pakai air hangat ya teman-teman, biar enak lah pokoknya. Lanjut masukkan kaldu jamur dan garam, aku pakai setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian kecap manis 1 sendok teh, kecap asinnya 1 sendok teh juga. Kemudian ada saus tiram, aku pakai 1 sendok teh juga, dan diaduk sampai merata dan dimasak sampai tanak ya. Selanjutnya kita tambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku tambahkan tauge aja secukupnya dan sawi secukupnya juga. Kalau ada itu daun kucai, ditambahin daun kucai makin mantul ya teman-teman, wangi. Diaduk sebentar sampai sayurnya layu, kemudian kita matikan apinya. Kue tiaw goreng yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini super praktis dan mantul banget, bisa untuk menu sarapan atau makan malam ya, cocok banget karena masaknya nggak pakai ribet. Kue tiaw ini kenyal ya teman-teman, jadi lebih enak dari mie sih menurut aku, kenyal-kenyal gitu, enak dan mengenyangkan pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep mie instan yang bikin suami nagih-nagih terus. Pengen tahu gimana cara buatnya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan cabai merah 2 buah ya. Dipotong serong aja untuk cabai merahnya. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 5 siung. Diiris tipis saja ya teman-teman.
Lanjut, untuk bawang putihnya 2 siung aja, diiris-iris tipis juga. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 7 buah, dipotong-potong jadi 2 seperti ini aja. Lalu panaskan wajan, tambahkan sedikit minyak goreng. Masukkan bawang putih, masak sampai harum. Kemudian kita bisa tambahkan bawang merah dan juga cabai merah yang tadi udah kita potong-potong ya. Oke, dimasak sampai layu dan harum pastinya. Kemudian kita akan sisihkan si bumbunya di pinggir seperti ini. Lalu tambahkan telur. Di sini aku pakai 2 butir. Oke, kemudian kita orak-arik di pinggir sampai kering, baru kemudian kita satukan dengan bumbunya ya. Mungkin teman-teman berpikir masak mie instan kok ribet amat, padahal mie instan kan dibuat supaya gampang. Gak apa-apa, ribet dikit tapi hasilnya lebih memuaskan kan, gak masalah ya teman-teman. Daripada kita makan dengan rasa yang itu-itu aja. Pasti bosen kan? Lanjut kita orak-arik telurnya sampai benar-benar kering ya, biar nanti hasilnya gak amis. Ini telurnya kalau kering kayak gini tuh aromanya wangi ya teman-teman. Lanjut kita tuang air. Di sini aku pakai sekitar 400 ml ya. Lalu rebus sampai mendidih airnya. Kemudian masukkan minyak. Di sini aku pakai 2 keping. Untuk minyak di sini aku pakai mie goreng Aceh ya teman-teman. Tambahkan bumbunya, langsung aja kita masukkan aja ya. Oke, semuanya dimasukkan, saus-sausnya juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Kemudian ada saus sambal, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh juga. Aduk merata dan masak sampai minyak matang ya. Nanti airnya akan menyusut dan meresap ke dalam minyak, jadi hasilnya tuh enak banget teman-teman. Ini aromanya harum. Tambahkan daun bawang, ini aku pakai 2 batang. Untuk cabai hijaunya masuk juga ya. Oke, ini kan udah mengering, kita boleh matikan apinya. Asli ini enak, harum, berempah banget aromanya. Pastinya ini nagih banget ya. Ini dimakan bareng sama kerupuk.
Mantul banget deh pokoknya mie goreng Aceh yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan ya. Ini dimakan rame-rame pas hangat-hangat kayak gini tuh pas banget ya. Oke, untuk pelengkapnya aku tambahkan daun selada, mentimun, kemudian ada kerupuk. Dan tambahan lagi taburan daun bawang biar makin sedap. Asli ini juara enaknya ya, dimakan rame-rame bareng keluarga tercinta juga mantul banget. Gimana, sangat mudah banget kan membuat mie goreng Aceh ala dapur lagi yang super simple dan pastinya lagi banget. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep favorit anak-anak. Kira-kira kita mau masak apa ya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapin ayam. Di sini saya pakai 1 kilogram. Lanjut kita rebus sampai setengah matang ya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga saat kita masak tuh bisa cepat matangnya ya. Lanjut potong-potong ayam yang udah kita rebus tadi. Untuk pisaunya sendiri saya menggunakan IL 163 dari ID Life. Ini tuh full stainless sehingga nggak khawatir lecet atau baret ya, atau ngelupas. Aman banget dan pastinya ini tuh tajam banget ya. Ini hasil ayam yang sudah dipotong-potong. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ini ada jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 7 siung, kemirinya saya pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air secukupnya dan kita akan blender sampai halus ya. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh ampuh banget menghaluskan aneka bahan dan bumbu ya. Bisa untuk buah, bisa untuk bumbu, dan bisa untuk bahan kering. Gelasnya beda-beda ya teman-teman. Lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Lanjut tambahkan daun bawang, di sini saya pakai 2 batang, aduk merata dan masak sampai tanak ya. Untuk wajahnya sendiri saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang. Lalu ada daun salam 2 lembar dan daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk merata. Setelah tanak, kita boleh tambahkan potongan ayam. Aduk sampai merata.
Kemudian tuang air secukupnya aja. Di sini saya pakai 500 ml. Lalu tambahkan kecap manis sebanyak kurang lebih 3 sendok makan ya. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Oke, ini udah matang, kita boleh matikan apinya. Lanjut kita rebus air sampai mendidih. Kemudian ada sawi. Kita bisa rebus sampai matang. Bersama dengan mie keriting ya teman-teman. Untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera, kita bisa sesuaikan mau berapa porsi kita buatnya ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu kita bisa tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian boleh pakai minyak bawang, minyak ayam atau minyak wijen ya. Lanjut tambahkan kuah secukupnya aja. Untuk kuahnya bisa dari kaldu ayam yang kita bumbuin kayak kuah bakso gitu ya teman-teman, atau kuah sup. Sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita tambahkan mie dan sawinya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan kuahnya lagi. Lalu tambahkan topping ayam yang udah kita buat tadi. Secukupnya aja. Kemudian tambahkan daun bawang dan juga bawang goreng. Kita bisa tambahkan keripik pangsit ya. Lalu saus serta kecap. Kalau suka sambal boleh tambahkan sambal. Ini saya sudah pakai saus sambal ya. Jadi nggak perlu tambahkan sambal lagi karena rasanya pasti udah pedes. Oke, gini aja sudah bisa jadi favorit anak-anak. Mie ayam yang enak banget. Ala dapur lagi, super simple, buatnya gampang banget dan bahannya juga gampang didapat. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, musim hujan pengen yang hangat-hangat. Kebetulan di kulkas ada stok kue tiaw, jadi kita akan bikin kue tiaw goreng yang enak dan pastinya super simple banget. Langsung aja siapin. Ini ada kue tiaw, aku beli yang frozen ya. Ini ada setengah kilogram. Kemudian kita akan siapkan bahan-bahan lainnya ya. Kira-kira ada apa aja? Terus ikutin videonya. Oke, ini ada bawang putih 3 siung aja, langsung kita geprek dan dicincang ya teman-teman. Lanjut tumis bawang putihnya sampai harum. Cara masak kue tiaw ini sangat gampang banget ya teman-teman, sudah pasti bisa langsung dipraktekkan di rumah ya. Oke, masukkan udang. Di sini aku pakai 150 gram, udah dikupas ya. Aduk-aduk sampai berubah warna. Lanjut tambahkan bakso. Di sini aku pakai 10 butir, dipotong-potong jadi 2 atau 3 gitu ya teman-teman. Diaduk lagi. Kemudian ada telur, di sini aku pakai 2 butir, diorak-arik aja di bagian pinggir ya, sampai dia itu agak mengering. Baru kemudian kita bisa orak-arik barengan ya sama teman-temannya. Oke, auto wangi nih aromanya teman-teman. Lanjut masukkan kue tiawnya. Ini habis beli kita cuci sebentar pakai air hangat ya teman-teman, biar enak lah pokoknya. Lanjut masukkan kaldu jamur dan garam, aku pakai setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian kecap manis 1 sendok teh, kecap asinnya 1 sendok teh juga. Kemudian ada saus tiram, aku pakai 1 sendok teh juga, dan diaduk sampai merata dan dimasak sampai tanak ya. Selanjutnya kita tambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku tambahkan tauge aja secukupnya dan sawi secukupnya juga. Kalau ada itu daun kucai, ditambahin daun kucai makin mantul ya teman-teman, wangi. Diaduk sebentar sampai sayurnya layu, kemudian kita matikan apinya. Kue tiaw goreng yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini super praktis dan mantul banget, bisa untuk menu sarapan atau makan malam ya, cocok banget karena masaknya nggak pakai ribet. Kue tiaw ini kenyal ya teman-teman, jadi lebih enak dari mie sih menurut aku, kenyal-kenyal gitu, enak dan mengenyangkan pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep mie instan yang bikin suami nagih-nagih terus. Pengen tahu gimana cara buatnya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan cabai merah 2 buah ya. Dipotong serong aja untuk cabai merahnya. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 5 siung. Diiris tipis saja ya teman-teman.
Lanjut, untuk bawang putihnya 2 siung aja, diiris-iris tipis juga. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 7 buah, dipotong-potong jadi 2 seperti ini aja. Lalu panaskan wajan, tambahkan sedikit minyak goreng. Masukkan bawang putih, masak sampai harum. Kemudian kita bisa tambahkan bawang merah dan juga cabai merah yang tadi udah kita potong-potong ya. Oke, dimasak sampai layu dan harum pastinya. Kemudian kita akan sisihkan si bumbunya di pinggir seperti ini. Lalu tambahkan telur. Di sini aku pakai 2 butir. Oke, kemudian kita orak-arik di pinggir sampai kering, baru kemudian kita satukan dengan bumbunya ya. Mungkin teman-teman berpikir masak mie instan kok ribet amat, padahal mie instan kan dibuat supaya gampang. Nggak apa-apa, ribet dikit tapi hasilnya lebih memuaskan, kan nggak masalah ya teman-teman. Daripada kita makan dengan rasa yang itu-itu aja, pasti bosen kan? Lanjut kita orak-arik telurnya sampai benar-benar kering ya, biar nanti hasilnya nggak amis. Ini telurnya kalau kering kayak gini tuh aromanya wangi ya teman-teman. Lanjut kita tuang air. Di sini aku pakai sekitar 400 ml ya. Lalu rebus sampai mendidih airnya. Kemudian masukkan mie-nya. Di sini aku pakai 2 keping. Untuk mie-nya di sini aku pakai mie goreng Aceh ya teman-teman. Tambahkan bumbunya, langsung aja kita masukkan aja ya. Oke, semuanya dimasukkan, saus-sausnya juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Kemudian ada saus sambal, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh juga. Aduk merata dan masak sampai mie-nya matang ya. Nanti airnya akan menyusut dan meresap ke dalam mie-nya, jadi hasilnya tuh enak banget teman-teman. Ini aromanya harum. Tambahkan daun bawang, ini aku pakai 2 batang. Untuk cabai hijaunya masuk juga ya. Oke, ini kan udah mengering, kita boleh matikan apinya. Asli ini enak, harum, berempah banget aromanya. Pastinya ini nagih banget ya. Ini dimakan bareng sama kerupuk.
Mantul banget deh pokoknya mie goreng Aceh yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan ya. Ini dimakan rame-rame pas hangat-hangat kayak gini tuh pas banget ya. Oke, untuk pelengkapnya aku tambahkan daun selada, mentimun, kemudian ada kerupuk, dan tambahan lagi taburan daun bawang biar makin sedap. Asli ini juara enaknya ya, dimakan rame-rame bareng keluarga tercinta juga mantul banget. Gimana, sangat mudah banget kan membuat mie goreng Aceh ala dapur lagi yang super simple dan pastinya nagih banget. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep favorit anak-anak. Kira-kira kita mau masak apa ya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapin ayam. Di sini saya pakai 1 kilogram. Lanjut kita rebus sampai setengah matang ya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga saat kita masak tuh bisa cepat matangnya ya. Lanjut potong-potong ayam yang udah kita rebus tadi. Untuk pisaunya sendiri saya menggunakan IL 163 dari ID Life. Ini tuh full stainless sehingga nggak khawatir lecet atau baret ya, atau ngelupas. Aman banget dan pastinya ini tuh tajam banget ya. Ini hasil ayam yang sudah dipotong-potong. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ini ada jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 7 siung, kemirinya saya pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air secukupnya dan kita akan blender sampai halus ya. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh ampuh banget menghaluskan aneka bahan dan bumbu ya. Bisa untuk buah, bisa untuk bumbu, dan bisa untuk bahan kering. Gelasnya beda-beda ya teman-teman. Lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Lanjut tambahkan daun bawang, di sini saya pakai 2 batang, aduk merata dan masak sampai tanak ya. Untuk wajahnya sendiri saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang. Lalu ada daun salam 2 lembar dan daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk merata. Setelah tanak, kita boleh tambahkan potongan ayam. Aduk sampai merata.
Kemudian tuang air secukupnya aja. Di sini saya pakai 500 ml. Lalu tambahkan kecap manis sebanyak kurang lebih 3 sendok makan ya. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Oke, ini udah matang, kita boleh matikan apinya. Lanjut kita rebus air sampai mendidih. Kemudian ada sawi, kita bisa rebus sampai matang. Bersama dengan mie keriting ya teman-teman. Untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera, kita bisa sesuaikan mau berapa porsi kita buatnya ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu kita bisa tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian boleh pakai minyak bawang, minyak ayam atau minyak wijen ya. Lanjut tambahkan kuah secukupnya aja. Untuk kuahnya bisa dari kaldu ayam yang kita bumbuin kayak kuah bakso gitu ya teman-teman, atau kuah sup. Sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita tambahkan mie dan sawinya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan kuahnya lagi. Lalu tambahkan topping ayam yang udah kita buat tadi. Secukupnya aja. Kemudian tambahkan daun bawang dan juga bawang goreng. Kita bisa tambahkan keripik pangsit ya. Lalu saus serta kecap. Kalau suka sambal boleh tambahkan sambal. Ini saya sudah pakai saus sambal ya. Jadi nggak perlu tambahkan sambal lagi karena rasanya pasti udah pedes. Oke, gini aja sudah bisa jadi favorit anak-anak. Mie ayam yang enak banget. Ala dapur lagi, super simple, buatnya gampang banget dan bahannya juga gampang didapat. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, musim hujan pengen yang hangat-hangat. Kebetulan di kulkas ada stok kue tiaw, jadi kita akan bikin kue tiaw goreng yang enak dan pastinya super simple banget. Langsung aja siapin. Ini ada kue tiaw, aku beli yang frozen ya. Ini ada setengah kilogram. Kemudian kita akan siapkan bahan-bahan lainnya ya. Kira-kira ada apa aja? Terus ikutin videonya. Oke, ini ada bawang putih 3 siung aja, langsung kita geprek dan dicincang ya teman-teman. Lanjut tumis bawang putihnya sampai harum. Cara masak kue tiaw ini sangat gampang banget ya teman-teman, sudah pasti bisa langsung dipraktekkan di rumah ya. Oke, masukkan udang. Di sini aku pakai 150 gram, udah dikupas ya. Aduk-aduk sampai berubah warna. Lanjut tambahkan bakso. Di sini aku pakai 10 butir, dipotong-potong jadi 2 atau 3 gitu ya teman-teman. Diaduk lagi. Kemudian ada telur, di sini aku pakai 2 butir, diorak-arik aja di bagian pinggir ya, sampai dia itu agak mengering. Baru kemudian kita bisa orak-arik barengan ya sama teman-temannya. Oke, auto wangi nih aromanya teman-teman. Lanjut masukkan kue tiawnya. Ini habis beli, kita cuci sebentar pakai air hangat ya teman-teman, biar enak lah pokoknya. Lanjut masukkan kaldu jamur dan garam, aku pakai setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian kecap manis 1 sendok teh, kecap asinnya 1 sendok teh juga. Kemudian ada saus tiram, aku pakai 1 sendok teh juga, dan diaduk sampai merata dan dimasak sampai tanak ya. Selanjutnya kita tambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku tambahkan tauge aja secukupnya dan sawi secukupnya juga. Kalau ada itu daun kucai, ditambahin daun kucai makin mantul ya teman-teman, wangi. Diaduk sebentar sampai sayurnya layu, kemudian kita matikan apinya. Kue tiaw goreng yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini super praktis dan mantul banget, bisa untuk menu sarapan atau makan malam ya, cocok banget karena masaknya nggak pakai ribet. Kue tiaw ini kenyal ya teman-teman, jadi lebih enak dari mie sih menurut aku, kenyal-kenyal gitu, enak dan mengenyangkan pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep mie instan yang bikin suami nagih-nagih terus. Pengen tahu gimana cara buatnya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan cabai merah 2 buah ya. Dipotong serong aja untuk cabai merahnya. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 5 siung. Diiris tipis saja ya teman-teman.
Lanjut, untuk bawang putihnya 2 siung aja, diiris-iris tipis juga. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 7 buah, dipotong-potong jadi 2 seperti ini aja. Lalu panaskan wajan, tambahkan sedikit minyak goreng. Masukkan bawang putih, masak sampai harum. Kemudian kita bisa tambahkan bawang merah dan juga cabai merah yang tadi udah kita potong-potong ya. Oke, dimasak sampai layu dan harum pastinya. Kemudian kita akan sisihkan si bumbunya di pinggir seperti ini. Lalu tambahkan telur. Di sini aku pakai 2 butir. Oke, kemudian kita orak-arik di pinggir sampai kering, baru kemudian kita satukan dengan bumbunya ya. Mungkin teman-teman berpikir masak mie instan kok ribet amat, padahal mie instan kan dibuat supaya gampang. Gak apa-apa, ribet dikit tapi hasilnya lebih memuaskan kan, gak masalah ya teman-teman. Daripada kita makan dengan rasa yang itu-itu aja, pasti bosen kan? Lanjut kita orak-arik telurnya sampai benar-benar kering ya, biar nanti hasilnya gak amis. Ini telurnya kalau kering kayak gini tuh aromanya wangi ya teman-teman. Lanjut kita tuang air. Di sini aku pakai sekitar 400 ml ya. Lalu rebus sampai mendidih airnya. Kemudian masukkan mie-nya. Di sini aku pakai 2 keping. Untuk mie-nya di sini aku pakai mie goreng Aceh ya teman-teman. Tambahkan bumbunya, langsung aja kita masukkan aja ya. Oke, semuanya dimasukkan, saus-sausnya juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Kemudian ada saus sambal, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh juga. Aduk merata dan masak sampai mie-nya matang ya. Nanti airnya akan menyusut dan meresap ke dalam mie-nya, jadi hasilnya tuh enak banget teman-teman. Ini aromanya harum. Tambahkan daun bawang, ini aku pakai 2 batang. Untuk cabai hijaunya masuk juga ya. Oke, ini kan udah mengering, kita boleh matikan apinya. Asli ini enak, harum, berempah banget aromanya. Pastinya ini nagih banget ya. Ini dimakan bareng sama kerupuk.
Mantul banget deh pokoknya mie goreng Aceh yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan ya. Ini dimakan rame-rame pas hangat-hangat kayak gini tuh pas banget ya. Oke, untuk pelengkapnya aku tambahkan daun selada, mentimun, kemudian ada kerupuk. Dan tambahan lagi taburan daun bawang biar makin sedap. Asli ini juara enaknya ya, dimakan rame-rame bareng keluarga tercinta juga mantul banget. Gimana, sangat mudah banget kan membuat mie goreng Aceh ala dapur lagi yang super simple dan pastinya nagih banget. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep favorit anak-anak. Kira-kira kita mau masak apa ya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapin ayam. Di sini saya pakai 1 kilogram. Lanjut kita rebus sampai setengah matang ya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga saat kita masak tuh bisa cepat matangnya ya. Lanjut potong-potong ayam yang udah kita rebus tadi. Untuk pisaunya sendiri saya menggunakan IL163 dari ID Life. Ini tuh full stainless sehingga nggak khawatir lecet atau baret ya, atau ngelupas. Aman banget dan pastinya ini tuh tajam banget ya. Ini hasil ayam yang sudah dipotong-potong. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ini ada jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 7 siung, kemirinya saya pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air secukupnya dan kita akan blender sampai halus ya. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh ampuh banget menghaluskan aneka bahan dan bumbu ya. Bisa untuk buah, bisa untuk bumbu, dan bisa untuk bahan kering. Gelasnya beda-beda ya teman-teman. Lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Lanjut tambahkan daun bawang. Di sini saya pakai 2 batang. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Untuk wajahnya sendiri saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang. Lalu ada daun salam 2 lembar dan daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk merata. Setelah tanak, kita boleh tambahkan potongan ayam. Aduk sampai merata.
Kemudian tuang air secukupnya aja. Di sini saya pakai 500 ml. Lalu tambahkan kecap manis sebanyak kurang lebih 3 sendok makan ya. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Oke, ini udah matang, kita boleh matikan apinya. Lanjut kita rebus air sampai mendidih. Kemudian ada sawi, kita bisa rebus sampai matang. Bersama dengan mie keriting ya teman-teman. Untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera, kita bisa sesuaikan mau berapa porsi kita buatnya ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu kita bisa tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian boleh pakai minyak bawang, minyak ayam atau minyak wijen ya. Lanjut tambahkan kuah secukupnya aja. Untuk kuahnya bisa dari kaldu ayam yang kita bumbuin kayak kuah bakso gitu ya teman-teman, atau kuah sup. Sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita tambahkan mie dan sawinya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan kuahnya lagi. Lalu tambahkan topping ayam yang udah kita buat tadi. Secukupnya aja. Kemudian tambahkan daun bawang dan juga bawang goreng. Kita bisa tambahkan keripik pangsit ya. Lalu saus serta kecap. Kalau suka sambal boleh tambahkan sambal. Ini saya sudah pakai saus sambal ya. Jadi nggak perlu tambahkan sambal lagi karena rasanya pasti udah pedes. Oke, gini aja sudah bisa jadi favorit anak-anak. Mie ayam yang enak banget. Ala dapur lagi, super simple, buatnya gampang banget dan bahannya juga gampang didapat. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, musim hujan pengen yang hangat-hangat. Kebetulan di kulkas ada stok kue tiaw, jadi kita akan bikin kue tiaw goreng yang enak dan pastinya super simple banget. Langsung aja siapin. Ini ada kue tiaw, aku beli yang frozen ya. Ini ada setengah kilogram. Kemudian kita akan siapkan bahan-bahan lainnya ya. Kira-kira ada apa aja? Terus ikutin videonya. Oke, ini ada bawang putih 3 siung aja, langsung kita geprek dan dicincang ya teman-teman. Lanjut tumis bawang putihnya sampai harum. Cara masak kue teo ini sangat gampang banget ya teman-teman, sudah pasti bisa langsung dipraktekkan di rumah ya. Oke, masukkan udang. Di sini aku pakai 150 gram, udah dikupas ya. Aduk-aduk sampai berubah warna. Lanjut tambahkan bakso. Di sini aku pakai 10 butir, dipotong-potong jadi 2 atau 3 gitu ya teman-teman. Diaduk lagi. Kemudian ada telur, di sini aku pakai 2 butir, diorak-arik aja di bagian pinggir ya, sampai dia itu agak mengering. Baru kemudian kita bisa orak-arik barengan ya sama teman-temannya. Oke, auto wangi nih aromanya teman-teman. Lanjut masukkan kue tiaunya. Ini habis beli kita cuci sebentar pakai air hangat ya teman-teman, biar enak lah pokoknya. Lanjut masukkan kaldu jamur dan garam, aku pakai setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian kecap manis 1 sendok teh, kecap asinnya 1 sendok teh juga. Kemudian ada saus tiram, aku pakai 1 sendok teh juga, dan diaduk sampai merata dan dimasak sampai tanak ya. Selanjutnya kita tambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku tambahkan tauge aja secukupnya dan sawi secukupnya juga. Kalau ada itu daun kucai, ditambahin daun kucai makin mantul ya teman-teman, wangi. Diaduk sebentar sampai sayurnya layu, kemudian kita matikan apinya. Kue teo goreng yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini super praktis dan mantul banget, bisa untuk menu sarapan atau makan malam ya, cocok banget karena masaknya nggak pakai ribet. Kue tiaw ini kenyal ya teman-teman, jadi lebih enak dari mie sih menurut aku, kenyal-kenyal gitu, enak dan mengenyangkan pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep mie instan yang bikin suami nagih-nagih terus. Pengen tahu gimana cara buatnya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan cabai merah 2 buah ya. Dipotong serong aja untuk cabai merahnya. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 5 siung. Diiris tipis saja ya teman-teman.
Lanjut, untuk bawang putihnya 2 siung aja, diiris-iris tipis juga. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 7 buah, dipotong-potong jadi 2 seperti ini aja. Lalu panaskan wajan, tambahkan sedikit minyak goreng. Masukkan bawang putih, masak sampai harum. Kemudian kita bisa tambahkan bawang merah dan juga cabai merah yang tadi udah kita potong-potong ya. Oke, dimasak sampai layu dan harum pastinya. Kemudian kita akan sisihkan si bumbunya di pinggir seperti ini. Lalu tambahkan telur. Di sini aku pakai 2 butir. Oke, kemudian kita orak-arik di pinggir sampai kering, baru kemudian kita satukan dengan bumbunya ya. Mungkin teman-teman berpikir masak mie instan kok ribet amat, padahal mie instan kan dibuat supaya gampang. Nggak apa-apa, ribet dikit tapi hasilnya lebih memuaskan, kan nggak masalah ya teman-teman. Daripada kita makan dengan rasa yang itu-itu aja, pasti bosen kan? Lanjut kita orak-arik telurnya sampai benar-benar kering ya, biar nanti hasilnya nggak amis. Ini telurnya kalau kering kayak gini tuh aromanya wangi ya teman-teman. Lanjut kita tuang air. Di sini aku pakai sekitar 400 ml ya. Lalu rebus sampai mendidih airnya. Kemudian masukkan mie-nya. Di sini aku pakai 2 keping. Untuk mie-nya di sini aku pakai mie goreng Aceh ya teman-teman. Tambahkan bumbunya, langsung aja kita masukkan aja ya. Oke, semuanya dimasukkan, saus-sausnya juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Kemudian ada saus sambal, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh juga. Aduk merata dan masak sampai mie-nya matang ya. Nanti airnya akan menyusut dan meresap ke dalam mie-nya, jadi hasilnya tuh enak banget teman-teman. Ini aromanya harum. Tambahkan daun bawang, ini aku pakai 2 batang. Untuk cabai hijaunya masuk juga ya. Oke, ini kan udah mengering, kita boleh matikan apinya. Asli ini enak, harum, berempah banget aromanya. Pastinya ini nagih banget ya. Ini dimakan bareng sama kerupuk.
Mantul banget deh pokoknya mie goreng Aceh yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan ya. Ini dimakan rame-rame pas hangat-hangat kayak gini tuh pas banget ya. Oke, untuk pelengkapnya aku tambahkan daun selada, mentimun, kemudian ada kerupuk, dan tambahan lagi taburan daun bawang biar makin sedap. Asli ini juara enaknya ya, dimakan rame-rame bareng keluarga tercinta juga mantul banget. Gimana, sangat mudah banget kan membuat mie goreng Aceh ala dapur lagi yang super simple dan pastinya nagih banget. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep favorit anak-anak. Kira-kira kita mau masak apa ya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapin ayam. Di sini saya pakai 1 kilogram. Lanjut kita rebus sampai setengah matang ya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga saat kita masak tuh bisa cepat matangnya ya. Lanjut potong-potong ayam yang udah kita rebus tadi. Untuk pisaunya sendiri saya menggunakan IL 163 dari ID Life. Ini tuh full stainless sehingga nggak khawatir lecet atau baret ya, atau ngelupas. Aman banget dan pastinya ini tuh tajam banget ya. Ini hasil ayam yang sudah dipotong-potong. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ini ada jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 7 siung, kemirinya saya pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air secukupnya dan kita akan blender sampai halus ya. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh ampuh banget menghaluskan aneka bahan dan bumbu ya. Bisa untuk buah, bisa untuk bumbu, dan bisa untuk bahan kering. Gelasnya beda-beda ya teman-teman. Lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Lanjut tambahkan daun bawang, di sini saya pakai 2 batang. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Untuk wajahnya sendiri saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang. Lalu ada daun salam 2 lembar dan daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk merata. Setelah tanak, kita boleh tambahkan potongan ayam. Aduk sampai merata.
Kemudian tuang air secukupnya aja. Di sini saya pakai 500 ml. Lalu tambahkan kecap manis sebanyak kurang lebih 3 sendok makan ya. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Oke, ini udah matang, kita boleh matikan apinya. Lanjut kita rebus air sampai mendidih. Kemudian ada sawi. Kita bisa rebus sampai matang. Bersama dengan mie keriting ya teman-teman. Untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera, kita bisa sesuaikan mau berapa porsi kita buatnya ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu kita bisa tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian boleh pakai minyak bawang, minyak ayam atau minyak wijen ya. Lanjut tambahkan kuah secukupnya aja. Untuk kuahnya bisa dari kaldu ayam yang kita bumbuin kayak kuah bakso gitu ya teman-teman, atau kuah sup. Sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita tambahkan mie dan sawinya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan kuahnya lagi. Lalu tambahkan topping ayam yang udah kita buat tadi. Secukupnya aja. Kemudian tambahkan daun bawang dan juga bawang goreng. Kita bisa tambahkan keripik pangsit ya. Lalu saus serta kecap. Kalau suka sambal boleh tambahkan sambal. Ini saya sudah pakai saus sambal ya. Jadi nggak perlu tambahkan sambal lagi karena rasanya pasti udah pedes. Oke, gini aja sudah bisa jadi favorit anak-anak. Mie ayam yang enak banget. Ala dapur lagi, super simple, buatnya gampang banget dan bahannya juga gampang didapat. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, musim hujan pengen yang hangat-hangat. Kebetulan di kulkas ada stok kue tiaw, jadi kita akan bikin kue tiaw goreng yang enak dan pastinya super simple banget. Langsung aja siapin. Ini ada kue tiaw, aku beli yang frozen ya. Ini ada setengah kilogram. Kemudian kita akan siapkan bahan-bahan lainnya ya. Kira-kira ada apa aja? Terus ikutin videonya. Oke, ini ada bawang putih 3 siung aja, langsung kita geprek dan dicincang ya teman-teman. Lanjut tumis bawang putihnya sampai harum. Cara masak kue tiaw ini sangat gampang banget ya teman-teman, sudah pasti bisa langsung dipraktekkan di rumah ya. Oke, masukkan udang. Di sini aku pakai 150 gram udah dikupas ya. Aduk-aduk sampai berubah warna. Lanjut tambahkan bakso. Di sini aku pakai 10 butir, dipotong-potong jadi 2 atau 3 gitu ya teman-teman. Diaduk lagi. Kemudian ada telur, di sini aku pakai 2 butir, diorak-arik aja di bagian pinggir ya, sampai dia itu agak mengering. Baru kemudian kita bisa orak-arik barengan ya sama teman-temannya. Oke, auto wangi nih aromanya teman-teman. Lanjut masukkan kue tiawnya. Ini habis beli kita cuci sebentar pakai air hangat ya teman-teman, biar enak lah pokoknya. Lanjut masukkan kaldu jamur dan garam, aku pakai setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian kecap manis 1 sendok teh, kecap asinnya 1 sendok teh juga. Kemudian ada saus tiram, aku pakai 1 sendok teh juga, dan diaduk sampai merata dan dimasak sampai tanak ya. Selanjutnya kita tambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku tambahkan tauge aja secukupnya dan sawi secukupnya juga. Kalau ada itu daun kucai, ditambahin daun kucai makin mantul ya teman-teman, wangi. Diaduk sebentar sampai sayurnya layu, kemudian kita matikan apinya. Kue tiaw goreng yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini super praktis dan mantul banget, bisa untuk menu sarapan atau makan malam ya, cocok banget karena masaknya nggak pakai ribet. Kue tiaw ini kenyal ya teman-teman, jadi lebih enak dari mie sih menurut aku, kenyal-kenyal gitu, enak dan mengenyangkan pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep mie instan yang bikin suami nagih-nagih terus. Pengen tahu gimana cara buatnya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan cabai merah 2 buah ya. Dipotong serong aja untuk cabai merahnya. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 5 siung. Diiris tipis saja ya teman-teman.
Lanjut, untuk bawang putihnya 2 siung aja, diiris-iris tipis juga. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 7 buah, dipotong-potong jadi 2 seperti ini aja. Lalu panaskan wajan, tambahkan sedikit minyak goreng. Masukkan bawang putih, masak sampai harum. Kemudian kita bisa tambahkan bawang merah dan juga cabai merah yang tadi udah kita potong-potong ya. Oke, dimasak sampai layu dan harum pastinya. Kemudian kita akan sisihkan si bumbunya di pinggir seperti ini. Lalu tambahkan telur. Di sini aku pakai 2 butir. Oke, kemudian kita orak-arik di pinggir sampai kering, baru kemudian kita satukan dengan bumbunya ya. Mungkin teman-teman berpikir masak mie instan kok ribet amat, padahal mie instan kan dibuat supaya gampang. Gak apa-apa, ribet dikit tapi hasilnya lebih memuaskan kan, gak masalah ya teman-teman. Daripada kita makan dengan rasa yang itu-itu aja, pasti bosen kan? Lanjut kita orak-arik telurnya sampai benar-benar kering ya, biar nanti hasilnya gak amis. Ini telurnya kalau kering kayak gini tuh aromanya wangi ya teman-teman. Lanjut kita tuang air. Di sini aku pakai sekitar 400 ml ya. Lalu rebus sampai mendidih airnya. Kemudian masukkan mie-nya. Di sini aku pakai 2 keping. Untuk mie-nya di sini aku pakai mie goreng Aceh ya teman-teman. Tambahkan bumbunya, langsung aja kita masukkan aja ya. Oke, semuanya dimasukkan, saus-sausnya juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Kemudian ada saus sambal, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh juga. Aduk merata dan masak sampai mie-nya matang ya. Nanti airnya akan menyusut dan meresap ke dalam mie-nya, jadi hasilnya tuh enak banget teman-teman. Ini aromanya harum. Tambahkan daun bawang, ini aku pakai 2 batang. Untuk cabai hijaunya masuk juga ya. Oke, ini kan udah mengering, kita boleh matikan apinya. Asli ini enak, harum, berempah banget aromanya. Pastinya ini nagih banget ya. Ini dimakan bareng sama kerupuk.
Mantul banget deh pokoknya mie goreng Aceh yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan ya. Ini dimakan rame-rame pas hangat-hangat kayak gini tuh pas banget ya. Oke, untuk pelengkapnya aku tambahkan daun selada, mentimun, kemudian ada kerupuk. Dan tambahan lagi taburan daun bawang biar makin sedap. Asli ini juara enaknya ya, dimakan rame-rame bareng keluarga tercinta juga mantul banget. Gimana, sangat mudah banget kan membuat mie goreng Aceh ala dapur lagi yang super simple dan pastinya lagi banget. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep favorit anak-anak. Kira-kira kita mau masak apa ya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapin ayam. Di sini saya pakai 1 kilogram. Lanjut kita rebus sampai setengah matang ya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga saat kita masak tuh bisa cepat matangnya ya. Lanjut potong-potong ayam yang udah kita rebus tadi. Untuk pisaunya sendiri saya menggunakan IL163 dari ID Life. Ini tuh full stainless sehingga nggak khawatir lecet atau baret ya, atau ngelupas. Aman banget dan pastinya ini tuh tajam banget ya. Ini hasil ayam yang sudah dipotong-potong. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ini ada jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 7 siung, kemirinya saya pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh diganti gula pasir 1 sendok teh dan lada bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air secukupnya dan kita akan blender sampai halus ya. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh ampuh banget menghaluskan aneka bahan dan bumbu ya. Bisa untuk buah, bisa untuk bumbu dan bisa untuk bahan kering. Gelasnya beda-beda ya teman-teman. Lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Lanjut tambahkan daun bawang, di sini saya pakai 2 batang, aduk merata dan masak sampai tanak ya. Untuk wajahnya sendiri saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang. Lalu ada daun salam 2 lembar dan daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk merata. Setelah tanak, kita boleh tambahkan potongan ayam. Aduk sampai merata.
Kemudian tuang air secukupnya aja. Di sini saya pakai 500 ml. Lalu tambahkan kecap manis sebanyak kurang lebih 3 sendok makan ya. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Oke, ini udah matang, kita boleh matikan apinya. Lanjut kita rebus air sampai mendidih. Kemudian ada sawi, kita bisa rebus sampai matang. Bersama dengan mie keriting ya teman-teman. Untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera, kita bisa sesuaikan mau berapa porsi kita buatnya ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu kita bisa tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian boleh pakai minyak bawang, minyak ayam atau minyak wijen ya. Lanjut tambahkan kuah secukupnya aja. Untuk kuahnya bisa dari kaldu ayam yang kita bumbuin kayak kuah bakso gitu ya teman-teman, atau kuah sup. Sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita tambahkan mie dan sawinya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan kuahnya lagi. Lalu tambahkan topping ayam yang udah kita buat tadi. Secukupnya aja. Kemudian tambahkan daun bawang dan juga bawang goreng. Kita bisa tambahkan keripik pangsit ya. Lalu saus serta kecap. Kalau suka sambal boleh tambahkan sambal. Ini saya sudah pakai saus sambal ya. Jadi nggak perlu tambahkan sambal lagi karena rasanya pasti udah pedes. Oke, gini aja sudah bisa jadi favorit anak-anak, mie ayam yang enak banget. Ala dapur lagi, super simple, buatnya gampang banget dan bahannya juga gampang didapat. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, musim hujan pengen yang hangat-hangat. Kebetulan di kulkas ada stok kue tiaw, jadi kita akan bikin kue tiaw goreng yang enak dan pastinya super simple banget. Langsung aja siapin. Ini ada kue tiaw, aku beli yang frozen ya. Ini ada setengah kilogram. Kemudian kita akan siapkan bahan-bahan lainnya ya. Kira-kira ada apa aja? Terus ikutin videonya. Oke, ini ada bawang putih 3 siung aja, langsung kita geprek dan dicincang ya teman-teman. Lanjut tumis bawang putihnya sampai harum. Cara masak kue tiaw ini sangat gampang banget ya teman-teman, sudah pasti bisa langsung dipraktekkan di rumah ya. Oke, masukkan udang. Di sini aku pakai 150 gram, udah dikupas ya. Aduk-aduk sampai berubah warna. Lanjut tambahkan bakso. Di sini aku pakai 10 butir, dipotong-potong jadi 2 atau 3 gitu ya teman-teman. Diaduk lagi. Kemudian ada telur. Di sini aku pakai 2 butir, diorak-arik aja di bagian pinggir ya. Sampai dia itu agak mengering. Baru kemudian kita bisa orak-arik barengan ya sama teman-temannya. Oke. Auto wangi nih aromanya teman-teman. Lanjut masukkan kue tiawnya. Ini habis beli kita cuci sebentar pakai air hangat ya teman-teman, biar enak lah pokoknya. Lanjut masukkan kaldu jamur dan garam, aku pakai setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian kecap manis 1 sendok teh. Kecap asinnya 1 sendok teh juga. Kemudian ada saus tiram, aku pakai 1 sendok teh juga. Dan diaduk sampai merata dan dimasak sampai tanak ya. Selanjutnya kita tambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku tambahkan tauge aja secukupnya dan sawi secukupnya juga. Kalau ada itu daun kucai, ditambahin daun kucai makin mantul ya teman-teman, wangi. Diaduk sebentar sampai sayurnya layu, kemudian kita matikan apinya. Kue tiaw goreng yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini super praktis dan mantul banget, bisa untuk menu sarapan atau makan malam ya, cocok banget karena masaknya nggak pakai ribet. Kue tiaw ini kenyal ya teman-teman, jadi lebih enak dari mie sih menurut aku, kenyal-kenyal gitu, enak dan mengenyangkan pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep mie instan yang bikin suami nagih-nagih terus. Pengen tahu gimana cara buatnya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan cabai merah 2 buah ya. Dipotong serong aja untuk cabai merahnya. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 5 siung. Diiris tipis saja ya teman-teman.
Lanjut, untuk bawang putihnya 2 siung aja, diiris-iris tipis juga. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 7 buah, dipotong-potong jadi 2 seperti ini aja. Lalu panaskan wajan, tambahkan sedikit minyak goreng. Masukkan bawang putih, masak sampai harum. Kemudian kita bisa tambahkan bawang merah dan juga cabai merah yang tadi udah kita potong-potong ya. Oke, dimasak sampai layu dan harum pastinya. Kemudian kita akan sisihkan si bumbunya di pinggir seperti ini. Lalu tambahkan telur. Di sini aku pakai 2 butir. Oke, kemudian kita orak-arik di pinggir sampai kering, baru kemudian kita satukan dengan bumbunya ya. Mungkin teman-teman berpikir masak mie instan kok ribet amat, padahal mie instan kan dibuat supaya gampang. Gak apa-apa, ribet dikit tapi hasilnya lebih memuaskan kan, gak masalah ya teman-teman. Daripada kita makan dengan rasa yang itu-itu aja, pasti bosen kan? Lanjut kita orak-arik telurnya sampai benar-benar kering ya, biar nanti hasilnya gak amis. Ini telurnya kalau kering kayak gini tuh aromanya wangi ya teman-teman. Lanjut kita tuang air. Di sini aku pakai sekitar 400 ml ya. Lalu rebus sampai mendidih airnya. Kemudian masukkan minyak. Di sini aku pakai 2 keping. Untuk minyak di sini aku pakai mie goreng Aceh ya teman-teman. Tambahkan bumbunya, langsung aja kita masukkan aja ya. Oke, semuanya dimasukkan, saus-sausnya juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Kemudian ada saus sambal, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh juga. Aduk merata dan masak sampai mie-nya matang ya. Nanti airnya akan menyusut dan meresap ke dalam mie-nya, jadi hasilnya tuh enak banget teman-teman. Ini aromanya harum. Tambahkan daun bawang, ini aku pakai 2 batang. Untuk cabai hijaunya masuk juga ya. Oke, ini kan udah mengering, kita boleh matikan apinya. Asli ini enak, harum, berempah banget aromanya. Pastinya ini nagih banget ya. Ini dimakan bareng sama kerupuk.
Mantul banget deh pokoknya mie goreng Aceh yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan ya. Ini dimakan rame-rame pas hangat-hangat kayak gini tuh pas banget ya. Oke, untuk pelengkapnya aku tambahkan daun selada, mentimun, kemudian ada kerupuk, dan tambahan lagi taburan daun bawang biar makin sedap. Asli ini juara enaknya ya, dimakan rame-rame bareng keluarga tercinta juga mantul banget. Gimana, sangat mudah banget kan membuat mie goreng Aceh ala dapur lagi yang super simple dan pastinya lagi banget. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep favorit anak-anak. Kira-kira kita mau masak apa ya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapin ayam. Di sini saya pakai 1 kilogram. Lanjut kita rebus sampai setengah matang ya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga saat kita masak tuh bisa cepat matangnya ya. Lanjut potong-potong ayam yang udah kita rebus tadi. Untuk pisaunya sendiri saya menggunakan IL 163 dari ID Life. Ini tuh full stainless sehingga nggak khawatir lecet atau baret ya, atau ngelupas. Aman banget dan pastinya ini tuh tajam banget ya. Ini hasil ayam yang sudah dipotong-potong. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ini ada jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 7 siung, kemirinya saya pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air secukupnya dan kita akan blender sampai halus ya. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh ampuh banget menghaluskan aneka bahan dan bumbu ya. Bisa untuk buah, bisa untuk bumbu, dan bisa untuk bahan kering. Gelasnya beda-beda ya teman-teman. Lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Lanjut tambahkan daun bawang, di sini saya pakai 2 batang, aduk merata dan masak sampai tanak ya. Untuk wajahnya sendiri saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang. Lalu ada daun salam 2 lembar dan daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk merata. Setelah tanak, kita boleh tambahkan potongan ayam. Aduk sampai merata.
Kemudian tuang air secukupnya aja. Di sini saya pakai 500 ml. Lalu tambahkan kecap manis sebanyak kurang lebih 3 sendok makan ya. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Oke, ini udah matang, kita boleh matikan apinya. Lanjut kita rebus air sampai mendidih. Kemudian ada sawi, kita bisa rebus sampai matang. Bersama dengan mie keriting ya teman-teman. Untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera, kita bisa sesuaikan mau berapa porsi kita buatnya ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu kita bisa tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian boleh pakai minyak bawang, minyak ayam atau minyak wijen ya. Lanjut tambahkan kuah secukupnya aja. Untuk kuahnya bisa dari kaldu ayam yang kita bumbuin kayak kuah bakso gitu ya teman-teman, atau kuah sup. Sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita tambahkan mie dan sawinya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan kuahnya lagi. Lalu tambahkan topping ayam yang udah kita buat tadi. Secukupnya aja. Kemudian tambahkan daun bawang dan juga bawang goreng. Kita bisa tambahkan keripik pangsit ya. Lalu saus serta kecap. Kalau suka sambal boleh tambahkan sambal. Ini saya sudah pakai saus sambal ya. Jadi nggak perlu tambahkan sambal lagi karena rasanya pasti udah pedes. Oke, gini aja sudah bisa jadi favorit anak-anak. Mie ayam yang enak banget. Ala dapur lagi, super simple, buatnya gampang banget dan bahannya juga gampang didapat. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, musim hujan pengen yang hangat-hangat. Kebetulan di kulkas ada stok kue tiaw, jadi kita akan bikin kue tiaw goreng yang enak dan pastinya super simple banget. Langsung aja siapin. Ini ada kue tiaw, aku beli yang frozen ya. Ini ada setengah kilogram. Kemudian kita akan siapkan bahan-bahan lainnya ya. Kira-kira ada apa aja? Terus ikutin videonya. Oke, ini ada bawang putih 3 siung aja, langsung kita geprek dan dicincang ya teman-teman. Lanjut tumis bawang putihnya sampai harum. Cara masak kue tiaw ini sangat gampang banget ya teman-teman, sudah pasti bisa langsung dipraktekkan di rumah ya. Oke, masukkan udang. Di sini aku pakai 150 gram, udah dikupas ya. Aduk-aduk sampai berubah warna. Lanjut tambahkan bakso. Di sini aku pakai 10 butir, dipotong-potong jadi 2 atau 3 gitu ya teman-teman. Diaduk lagi. Kemudian ada telur, di sini aku pakai 2 butir, diorak-arik aja di bagian pinggir ya, sampai dia itu agak mengering. Baru kemudian kita bisa orak-arik barengan ya sama teman-temannya. Oke, auto wangi nih aromanya teman-teman. Lanjut masukkan kue tiawnya. Ini habis beli, kita cuci sebentar pakai air hangat ya teman-teman, biar enak lah pokoknya. Lanjut masukkan kaldu jamur dan garam, aku pakai setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian kecap manis 1 sendok teh, kecap asinnya 1 sendok teh juga. Kemudian ada saus tiram, aku pakai 1 sendok teh juga, dan diaduk sampai merata dan dimasak sampai tanak ya. Selanjutnya kita tambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku tambahkan tauge aja secukupnya dan sawi secukupnya juga. Kalau ada itu daun kucai, ditambahin daun kucai makin mantul ya teman-teman, wangi. Diaduk sebentar sampai sayurnya layu, kemudian kita matikan apinya. Kue tiaw goreng yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini super praktis dan mantul banget, bisa untuk menu sarapan atau makan malam ya, cocok banget karena masaknya nggak pakai ribet. Kue tiaw ini kenyal ya teman-teman, jadi lebih enak dari mie sih menurut aku, kenyal-kenyal gitu, enak dan mengenyangkan pastinya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep mie instan yang bikin suami nagih-nagih terus. Pengen tahu gimana cara buatnya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan cabai merah 2 buah ya. Dipotong serong aja untuk cabai merahnya. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 5 siung. Diiris tipis saja ya teman-teman.
Lanjut, untuk bawang putihnya 2 siung aja, diiris-iris tipis juga. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 7 buah, dipotong-potong jadi 2 seperti ini aja. Lalu panaskan wajan, tambahkan sedikit minyak goreng. Masukkan bawang putih, masak sampai harum. Kemudian kita bisa tambahkan bawang merah dan juga cabai merah yang tadi udah kita potong-potong ya. Oke, dimasak sampai layu dan harum pastinya. Kemudian kita akan sisihkan si bumbunya di pinggir seperti ini. Lalu tambahkan telur. Di sini aku pakai 2 butir. Oke, kemudian kita